Kita mulai bagian yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Nah, persiapan kemerdekaan Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, jadi Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Pasifik terhadap pasukan sekutu. Nah, jadi agar Jepang dapat terus bertahan, berkuasa, nah jadi Jepang butuh bantuan. Nah, jadi untuk mendapatkan bantuan, dapat dukungan dari negara-negara dudukannya. Nah, jadi Jepang di sini memberikan janji akan memerdekakan negara-negara dudukan atau jajahan mereka. Nah, jadi pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso menyajikan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pembuktiannya, maka beliau mengizinkan bendera merah putih berkibar di kantor-kantor berdampingan dengan bendera Jepang. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat. Nah, sidang pertama dari BPUPKI membahas rumusan dasar negara Indonesia. Sidang kedua membentuk negara Indonesia nanti akan seperti apa. Nah, jadi BPUPKI ini dibentuk untuk sebagai tanda bahwa Jepang memang benar-benar ingin memerdekakan Indonesia pada suatu di kelak kemudian hari, begitu janjinya. Nah, selanjutnya pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, jadi setelah selesai 2 kali sidang BPUPKI, maka dianggap tugas BPUPKI tersebut telah selesai. Nah, kemudian BPUPKI diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian dipilihlah Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil dari PPKI tersebut. Nah, adapun tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penggantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 14 Agustus yang lalu, kemudian lambat laun diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Nah, gambar Sultan Syahrir bisa kita lihat di sini di pojok kiri. Nah, ini Sultan Syahrir gambarnya. Nah, jadi Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI agar sekutu tidak menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah dari Jepang. Nah, namun usulan tersebut ditolak oleh para tetua atau golongan tua karena mereka ingin kemerdekaan itu melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat dari pihak Jepang. Nah, kemudian agar Soekarno-Hatta bisa jauh dari pengaruh Jepang, maka para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Bagian C, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diberangkatkan menuju Jakarta, menuju kediaman Laksmana Maeda yang dianggap aman dari ancaman militer. Nah, jadi Laksmana Maeda ini adalah juga seorang Jepang, tapi dia pro ke Indonesia. Nah, jadi dia diadakan pertemuan di kediaman Laksmana Maeda agar Jepang tidak curiga. Jadi Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya. Nah, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran mereka secara lisan. Nah, jadi Insinyur Soekarno menulis konsepnya, kemudian juga ditambah dengan hasil pikiran dari Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, terdapat 3 perubahan yang pada naskah hasil ketikan Sayuti Malik. Nah, jadi konsep naskah proklamasi setelah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno kemudian diketik oleh Bapak Sayuti Malik. Nah, jadi dalam hasil perubahannya dari yang tulis tangan menjadi ketikan, jadi di sini yang pertama ada kata tempo diganti menjadi tempo. Nah, kemudian kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian penulisan tanggal yang tertera Jakarta. Nah, jadi Jakarta dengan ejak lama DJ, Jakarta 17/805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, jadi
Kenapa tahun 05 bukan tahun 45? Karena 05 itu adalah hitungan tahun dari Jepang. Nah, jadi kita waktu pada masa penjajahan Jepang menggunakan penanggalan Jepang. D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, jadi keesokan harinya dibacakanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suhut. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi tersebut. Nah, namun demikian juga ada yang menanggapi bahwa kemerdekaan itu adalah bebas dari segala-galanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya. Nah, sikap seperti ini pada gilirnya memunculkan perlawanan-perlawanan baik terhadap tentara Jepang maupun kepada penguasa pribumi yang pada zaman kolonial berpihak kepada penjajah. Selanjutnya, sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, para pemuda menghendaki para pemimpin kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan mau berbicara dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Nah, rencana ini disetujui oleh Presiden Soekarno, namun mendapat respon berbeda dari tentara Jepang. Nah, para pemimpin bangsa menuju lapangan Ikada yang telah dipenuhi oleh massa lengkap dengan senjata tajam. Demikian pula dengan tentara Jepang yang dengan siaga dan senjata lengkap dan dengan tanknya. Nah, jadi ada dua kubu yang berseberangan, jadi kubu dari bangsa Indonesia dan dari tentara Jepang. Nah, jadi sama-sama membawa senjata, dari masyarakat Indonesia membawa senjata tajam, sedangkan dari tentara Jepang mereka membawa senjata mereka dan juga lengkap dengan kendaraan tanknya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan, maka Presiden Soekarno menyampaikan pidato singkat dan meminta dukungan dan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijaksanaannya, patuh dan disiplin pada pidatonya, dan meminta seluruh masyarakat yang hadir di lapangan Ikada untuk membubarkan diri secara tertib. Nah, kemudian dipatuhi oleh massa. Nah, kemudian yang kedua, tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Nah, jadi berita kemerdekaan Indonesia menyebar ke berbagai daerah di Indonesia yang disambut dengan pekik haru dan kegembiraan. Nah, jadi pekik merdeka, merdeka membahana di seluruh pelosok Indonesia. Oke, selanjutnya terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pengesahan UUD 1945 bagian A. Nah, Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Selanjutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Pembagian wilayah Indonesia. Nah, hasil rapat PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan bahwa wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. D. Pembentukan kementerian. Hasil memutuskan adanya 13 kementerian, dan 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Nah, jadi di sini 13 kementerian, menteri-menterinya diangkat dan ditunjuk oleh Presiden. Kemudian Presiden juga berhak untuk menghentikan mereka jika kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Selanjutnya, pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, PPKI pada 22 Agustus 1945 mengadakan rapat pembentukan KNIP sebagai pengganti PPKI. 135 anggota KNIP dilantik pada 29 Agustus 1945 dengan tugas dan wewenang menjalankan fungsi pengawasan dan ikut serta menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Membentuk kekuatan Hankam. Pada 23 Agustus 1945, pengesahan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Nah, jadi pada zaman masa awal kemerdekaan, nama kepolisian kita adalah BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, kemudian 5 Oktober berdirilah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, jadi sekarang namanya TNI. Nah, pada masa awal kemerdekaan bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kita lanjutkan. Bagian ketiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangannya terdiri atas yang pertama ada perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Nah, kita lihat yang pertama, perjuangan fisik. Nah, diawali dengan adanya insiden di Hotel Yamato. Nah, insiden Hotel Yamato ini diawali dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru di tiang bendera Hotel Yamato yang kejadian ini menimbulkan kemarahan rakyat yang kemudian memanjat tiang bendera tersebut, kemudian merobek bagian warna biru sehingga mengibarkan kembali sebagai sang merah putih, karena setelah yang dihilangkan tadi kan warna biru jadi tinggal merah putih. Nah, diiringi dengan pekik merdeka berulang kali. Perjuangan fisik yang kedua, pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya berlangsung sejak 27 Oktober 1945 sampai 20 November 1945. Nah, yang paling besar terjadi kejadian pertempuran Surabaya ini yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945 antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu. Nah, kemudian tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya betul. Nah, pertempuran Surabaya ini diawali dengan kedatangan Brigade 49 Divisi India ke-23 tentara sekutu pada 25 Oktober 1945. Nah, tujuan dari kedatangan brigade ini adalah untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tahanan perang sekutu yang ada di Indonesia. Nah, namun dengan memboncengnya Nica atau dalam rombongan sekutu, hal ini memunculkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, 10 November 1945, tentara Inggris berhasil menaklukkan Surabaya dengan mengerahkan segenap kekuatannya. Namun, Bung Tomo dan tokoh agama terus menggerakkan semangat para pejuang Surabaya untuk tetap melakukan perlawanan. Perjuangan fisik yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang dengan tentara Jepang ketika tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu dengan dikawal oleh polisi Indonesia. Di perjalanan mereka memberontak dan melarikan diri dan bergabung dengan batalion Jepang yang masih bersenjata yang ada di kota Semarang. Nah, Jepang menembak mati Dr. Karyadi yang hendak memeriksa cadangan air yang diduga diracuni Jepang. Hal ini membuat marah para pemuda Semarang, sehingga kemudian terjadilah pertempuran. Nah, pertempuran ini berakhir dengan perundingan damai. Selanjutnya, perjuangan fisik yang keempat, pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perjalanan rakyat Indonesia terhadap sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang bertujuan melucuti tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah dan disambut dengan baik
Gubernur Jawa Tengah menyepakati menyediakan bahan makanan dan keperluan lainnya. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun, sekutu mengikutkan tentara Nicka yang membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa serta dipersenjatai sehingga marahlah pihak Indonesia. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gelar supit. Gelar supit urang atau mengepung rangkap dari dua sisi sehingga tentara sekutu benar-benar terkurung. Nah, pada akhirnya menyerahlah sekutu. Sekutu kalah dan Ambarawa berhasil dikuasai. Nah, selanjutnya perjuangan fisik yang kelima, Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada 23 Maret 1946. Nah, kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat setempat. Nah, apa tujuannya? Agar sekutu tidak menggunakan Bandung sebagai pos-pos militer Belanda. Selanjutnya, yang keenam, pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area ini adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran ini meletus 13 Oktober 1945 antara pemuda dan sekutu. Para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai sekutu. 18 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata. Dan senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. 1 Desember 1945, tentara sekutu bersama Nika melakukan pengusiran terhadap unsur-unsur yang ada hubungannya dengan Indonesia di kota Medan dan memasang papan fixed boundaries Medan areas untuk menunjukkan daerah kekuasaan dari pihak sekutu. Slide selanjutnya. Yang ketujuh, pertempuran Puputan Margarana. Nah, Puputan Margarana ini ditandai dengan kedatangan 2.000 tentara Belanda ke Bali yang bertujuan untuk membantu pendirian negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Nah, Belanda membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun bujukan ini ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai. Nah, I Gusti Ngurah Rai kemudian menyerang kedudukan Belanda di Tabanan, Bali pada 18 November 1946. Belanda mengerahkan seluruh pasukannya yang ada di Bali dan Lombok untuk menghadapi Ngurah Rai. Pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perlawanan habis-habisan. Nah, kemudian pertempuran Puputan Margarana ini berakhir dengan gugurnya I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, perjuangan fisik yang ke-8, serangan umum 1 Maret 1949. Nah, serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Meskipun ibu kota Jakarta telah dikuasai oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto atas persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada 1 Maret 1949, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, waktu sirine jam malam berakhir dibunyikan, serangan umum dilancarkan secara mendadak dari segala penjuru kota. Nah, pasukan Belanda yang tidak menduga serangan mendadak ini berhasil dipukul dari Jogja. Nah, pemerintah Amerika Serikat yang pada awalnya mendukung pihak Belanda kemudian berbalik dan menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, jadi tadi perjuangan dengan perjuangan fisik. Nah, kita lanjut dengan bagian B, perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati adalah perundingan Indonesia dengan Belanda yang diadakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Nah, hasil dari persetujuan ini diantaranya Belanda mengakui Indonesia secara de facto. Wilayah Indonesia terdiri atas
Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, perbedaan penafsiran persetujuan Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda menimbulkan perselisihan. Nah, Belanda secara sepihak melakukan agresi militer pertama di wilayah kedudukan Republik Indonesia sehingga menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Perjuangan diplomasi yang kedua, perundingan Renville. Nah, agresi militer Belanda yang pertama mendapat kecaman dunia internasional, khususnya dalam forum PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang kemudian mengusulkan perundingan yang diselenggarakan di kapal Amerika Serikat bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Dari hasil perundingan Renville, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera saja sebagai bagian Republik Indonesia. Nah, Belanda kemudian kembali mengingkari perjanjian dengan melancarkan agresi militer yang kedua pada 19 Desember 1949. Nah, kemudian Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Nah, sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah Republik Indonesia membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan dijalankan oleh Mr. Safruddin Prawira Negara. Nah, jadi walaupun ibu kota Indonesia saat itu ada di Jogja sudah dikuasai oleh Belanda, kemudian untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia ini masih ada, maka dibentuklah pemerintahan darurat atau pemerintahan sementara di Bukit Tinggi. Slide selanjutnya, perjuangan diplomasi yang ketiga, perundingan Roem-Royen. Nah, untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada 22 Desember dan menghasilkan resolusi yang mendesak penghentian permusuhan antara Indonesia dengan Belanda dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. Komisi Tiga Negara atau KTN kemudian dirubah namanya menjadi UNCI yang berinisiatif mengadakan perundingan Republik Indonesia Belanda pada 14 April 1949 yang hasilnya adalah akan diselenggarakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Perjuangan diplomasi yang keempat, konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar diadakan dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Nah, hasil dari konferensi meja bundar diantaranya mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, kemudian masalah Irian Barat akan dirundingkan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Nah, pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat yang menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda secara formal di Indonesia. Slide selanjutnya, bagian keempat, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, jadi setelah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia, maka Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi Republik Indonesia Serikat ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Nah, yang tergabung dalam federasi ini diantaranya yang pertama negara bagian. Negara bagian ini terdiri atas negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Nah, yang kedua ada satuan-satuan kenegaraan yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Yang ketiga ada yang disebut dengan daerah Swapraja yang terdiri dari Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Slide selanjutnya, dari perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan yang bagian B kembali menjadi NKRI. Nah, jadi tidak sesuainya Republik
Indonesia Serikat dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia memunculkan gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat berdemo di mana-mana untuk membubarkan RIS dan kembali ke NKRI. Nah, kemudian RIS bubar dan kembali menjadi Negara Kesatuan Indonesia pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya, bagian perkembangan politik Indonesia masa kemerdekaan bagian B, gangguan keamanan. Nah, gangguan keamanan yang pertama adanya pemberontakan PKI Madiun. Pada 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Pemberontakan PKI Madiun ini bertujuan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis dan mendirikan Republik Indonesia Soviet. PKI menguasai seluruh keresidenan Pati, melakukan pembunuhan dan penculikan secara besar-besaran. Nah, pada 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI bersama rakyat. Gangguan keamanan selanjutnya adalah dari adanya pemberontakan DITII. Nah, DITII adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Nah, jadi DITII pada singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, pemberontakan DITII bermula di Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Nah, itu tadi ada dua masalah gangguan keamanan PKI Madiun dengan pemberontakan DITII. Nah, kita lanjut bagian kelima, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama ada masalah inflasi. Nah, inflasi terjadi karena peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Nah, jadi pada masa kemerdekaan kita menggunakan mata uang Jepang. Jadi kita belum memproduksi mata uang rupiah. Nah, dan pada saat itu juga pemerintah belum memiliki mata uang sendiri dan kas negara kosong. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javase Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Nah, slide selanjutnya, blokade laut. Nah, blokade laut dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda mulai November 1945 untuk menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Nah, tujuan dari Belanda melakukan blokade laut ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Upaya pemerintah menghadapi blokade ini diantaranya melaksanakan program pinjaman nasional, kemudian melakukan diplomasi ke India, melakukan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Slide selanjutnya. Kehidupan masyarakat Indonesia di masa kemerdekaan. Bagian A, kehidupan sosial. Nah, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia memiliki hak yang sama di segala bidang. B, bagian pendidikan. Pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Nah, jadi di sudut kiri kita ada gambar dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Nah, kehidupan masyarakat yang selanjutnya, kebudayaan. Nah, di bidang kebudayaan munculnya lagu bertema nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti C. Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut diantaranya lagu Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, dan lain-lain. Nah, kalian pasti sudah tahu dengan lagu-lagu yang sudah disebutkan tadi. Demikianlah konten saya kali ini. Saya Febrian mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan konten ini. Febrian mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.